Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nikola Feryuda, NPM 235200037. Di sini saya akan mengerjakan tugas metalurgi fisik, tugas 4 di pertemuan ke-6. Langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu pengertian diagram fasa logam. Disebut juga diagram kesetimbangan atau diagram konstitusional. Tujuan memperlihatkan diagram fasa termasuk menghubungkan komposisi kimia, jumlah relatif fasa, perubahan struktur mikro, temperatur cair, dan temperatur peralihan panas. Untuk poin yang kedua yaitu klasifikasi diagram fasa. Diagram fasa komponen biner 2 unsur dan tersier 3 unsur. Untuk bahan yang ketiga yaitu diagram fasa biner. Di sini dijelaskan dengan grafik pada tekanan konstan dalam kurung ATM. Komponen diagram fasa biner dijelaskan secara kimia. Untuk poin yang keempat yaitu jenis-jenis reaksi fasa. Di sini reaksi fasa monotektik, eutektik, eutektoid, periotektik, dan peritektoid. Untuk poin yang kelima yaitu diagram fasa Fe3C. Untuk yang pertama yaitu penggunaan diagram ini untuk besi dan baja. Reaksi-reaksi fasa yang terjadi eutektik, eutektoid, peritektik. Untuk poin yang keenam yaitu sifat alotropi baja, perubahan struktur kristal baja pada berbagai temperatur. Untuk poin yang ketujuh yaitu jenis-jenis fasa pada diagram yaitu ferrit, austenit, sementit, perlit, dan ledeburit. Untuk poin yang ke-8 yaitu struktur mikro. Penjelasan tentang struktur mikro dan jenis-jenisnya. Untuk poin yang ke-9 yaitu pengamatan metalografi, langkah-langkah dalam pengamatan metalografi. Lanjut untuk penjelasan tentang diagram fasa logam. Untuk yang pertama yaitu diagram ini memberikan penjelasan komprehensif tentang diagram fasa logam dengan fokus khusus pada diagram fasa biner dan diagram Fe3C. Materi ini sangat penting untuk pemahaman dasar metalurgi, terutama dalam konteks besi dan baja. Dari Vatio, untuk yang pertama diagram fasa dari logam. Susunan panduan. Panduan adalah campuran bahan yang memiliki sifat logam terdiri dari 2 atau lebih unsur dan satu komponen utama adalah logam. Sistem paduan. Sistem penting dari semua paduan yang dapat dibentuk dari beberapa unsur dengan semua macam komposisi. Untuk yang kedua yaitu logam murni. Di sini pada kondisi equilibrium atau seimbang, suatu logam murni dapat mengalami perubahan fasa pada suatu temperatur tertentu. Untuk yang kedua yaitu perubahan fasa dari cair ke padat terjadi pada temperatur tertentu, dimulai dari titik cair dan berlangsung hingga seluruh perubahan selesai. Untuk poin yang ketiga yaitu senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Senyawa memiliki sifat dan struktur berbeda dari unsur pembentuknya. Untuk poin yang keempat yaitu larutan padat. Larutan terdiri dari 2 bagian yaitu terlarut
dalam kurung solut, dan pelarut dalam kurung solvent. Ada 3 jenis larutan. Untuk yang pertama yaitu substitusi, untuk yang kedua yaitu intertisi, untuk yang ketiga campuran. 3 jenis larutan, tidak jenuh, jenuh, lewat jenuh. Untuk larutan padat substitusi, nah di sini ada atom solut menggantikan tempat atom dalam struktur lead solvent. Pada sistem paduan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Untuk yang pertama yaitu kristal, untuk yang kedua yaitu relative size factor, untuk yang ketiga synamical affinity factor, untuk yang keempat yaitu valence factor. Kemudian larutan padat intertisi, larutan ini terbentuk bila atom dengan diameter yang sangat kecil dapat masuk mengisi rongga antar dalam atom dalam struktur lead dari solvent yang memiliki diameter atom yang lebih besar. Untuk yang kedua yaitu atom yang dapat mengisi dan membentuk larutan padat intertisi antara lain adalah hidrogen, kemudian boron, kemudian karbon, ada nitrogen dan oksigen. Larutan padat intertisi biasanya memiliki kekuatan ikatan yang sangat terbatas karena celah antar atom. Substitusi mempunyai struktur lead yang lebih terdistorsi, terutama di sekitar tempat solut atom. Kemudian ada diagram fasa. Diagram fasa adalah suatu grafik yang merupakan representasi tentang fasa yang ada dalam satu material pada variasi temperatur. Kemudian ada tekanan dan komposisi. Kemudian lanjut, diagram kesetimbangan fasa memperlihatkan hubungan antara suhu dan komposisi serta jumlah fasa-fasa dalam keadaan seimbang. Kemudian di sini ada informasi penting dari diagram fasa. Untuk yang pertama, memperlihatkan fasa yang terjadi pada perbedaan komposisi dan temperatur akibat kondisi pendinginan yang sangat lembat. Kemudian untuk yang poin kedua, menunjukkan kesetimbangan kelarutan pada satu unsur atau senyawa di fasa unsur lain. Untuk yang poin ketiga, menjelaskan pengaruh temperatur di mana suatu paduan dibekukan, kondisi kesetimbangan mulai membeku, dan suhu ketika fasa lain membentuk. Untuk poin yang keempat yaitu mengidentifikasi temperatur di mana perbedaan fasa mulai cair. Kurang lebihnya seperti itu untuk tugas metalurgi fisik di pertemuan 6, yaitu tugas keempat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.